Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk unsur pengajaran. Kenalkan, nama saya Hesti Trisha Saleh. Saya biasa dipanggil Ibu Hesti. Saya dosen di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Pendidikan saya 2007 saya masuk sebagai mahasiswa S1 pada jurusan akuntansi Universitas Cendrawasih, lalu lulus di tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 saya mengikuti pendidikan profesi akuntan di Universitas Brawijaya Malang. Setelah itu menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2018 saya mengikuti pendidikan S2 di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Tahun 2012 saya mendapat kesempatan menjadi asisten pengajar di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengajar beberapa mata kuliah antara lain Statistika 1 dan Statistika 2, Keuangan Daerah dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 saya mengikuti seleksi CPNS Kemendikbudristek. Saya lolos pada seleksi tersebut. Pada tahun 2020 diangkat menjadi PNS sebagai dosen tetap di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Keseharian saya adalah mengajar pada beberapa mata kuliah di program studi S1 Akuntansi. Mata kuliah yang saya ajar antara lain komputer akuntansi dan database, sustainability reporting, riset dan seminar akuntansi sektor publik, pemeriksaan akuntan pemerintah. Dan juga ada beberapa mata kuliah lain yang saya ajar, seperti pengantar akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan lanjutan, dan perilaku organisasi. Selain mengajar, saya aktif dalam kegiatan penelitian, baik itu penelitian mandiri maupun penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi. Kemudian saya juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya sebagai pengelola jurnal pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah. Saya juga aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang ilmu saya. Selain aktif pada bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, saya juga aktif menulis beberapa buku referensi bersama dosen-dosen lain. Antara lain buku yang sudah saya tulis yaitu buku akuntansi manajemen, buku Statistika 1, dan buku Akuntansi Pemerintah, Teori dan Praktek. Selain itu, saya juga aktif dalam anggota profesi Ikatan Akuntan Indonesia sebagai anggota Madya, dan puji Tuhan pada tahun ini saya diberi kepercayaan sebagai salah satu pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Papua dan Papua Barat. Mata kuliah yang saya ajar di jurusan akuntansi adalah riset dan seminar akuntansi sektor publik, di mana dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi saya melakukan pengabdian dan penelitian banyak berkaitan dengan sektor publik yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut mengenai jadwal kuliah semester genap 2024-2025. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu dan seminar akuntansi sektor publik dan pemeriksaan akuntan pemerintah. Dalam mata kuliah ini kami tim teaching mengenai rencana pembelajaran semester untuk kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik merupakan bagian dari rumpun ilmu akuntansi sektor publik dosen pengembang RPS saya sendiri. CPL Prodi yang diharapkan dapat dicapai dalam mata kuliah ini ada dua. CPL 1 menguasai struktur teori dan praktek akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, sistem manajerial, digital accounting, hukum bisnis dan kewirausahaan yang berbasis nilai spiritualitas, kearifan lokal, keberpihakan pada komunitas lokal, dan kemitraan dengan semua pihak yang berkelanjutan. Kedua adalah mampu bekerja sama dalam tim untuk menciptakan solusi yang inovatif, berbasis kebutuhan, kepekaan sosial, dan kepedulian lingkungan, sehingga berdampak pada stakeholder. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat dicapai dari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, mampu mengembangkan teori dan metode penelitian akuntansi, terutama di bidang akuntansi sektor publik. Yang kedua adalah mampu mengelola riset dan pengembangan teori akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit sektor publik secara mandiri dan atau berkelompok yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kemampuan akhir pada tiap tahapan pembelajar
atau sub CPMK yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa, diharapkan mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik pada bidang keuangan, bidang manajemen, bidang audit sektor publik, penilaian kinerja sektor publik, penganggaran sektor publik. Berikut adalah korelasi CPL terhadap sub CPMK. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan mendiskusikan terkait dengan sub bahasan yang terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit penganggaran, dan penilaian kinerja pada organisasi sektor publik. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas dan didiskusikan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan isu-isu akuntansi pada organisasi sektor publik. Studi empiris tersebut utamanya yang dimaksud adalah yang sudah dipublikasikan, baik itu pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ada 5 bahan kajian, itu berkaitan dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit sektor publik, penilaian kinerja sektor publik, dan penganggaran sektor publik. Adapun pustaka yang dipakai untuk mata kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik, yang utama ada 4 buku. Yang pertama itu buku Mardiasmo 2018 terkait dengan akuntansi sektor publik, Bastian Indra 2019, audit sektor publik, Halim dan kawan-kawan 2020, isu kontemporer akuntansi sektor publik, seri Bunga Rampai akuntansi publik, lalu buku dari Asmara dan kawan-kawan, akuntansi pemerintah, teori dan terapan. Nah, buku ini saya sebagai salah satu penulisnya. Kemudian ada beberapa artikel yang kami gunakan dalam mata kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik. Dosen pengampu pada mata kuliah ini ada 3, Ibu Dr. Mailen Kambuaya, kemudian saya sendiri Hesti Tresya Saleh, dan rekan kami Ibu Yulianti Karoma. Mata kuliah prasyaratnya yaitu mata kuliah sistem akuntansi pemerintah. Baik, kita akan masuk terkait dengan materi yang bahas 14 kali pertemuan dari minggu pertama hingga keempat terkait dengan sub CPMK 1, yaitu mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik pada bidang keuangan sektor publik. Yang kedua, di minggu kelima hingga ketujuh membahas terkait dengan sub CPMK ketiga, yaitu mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik pada bidang manajemen sektor. Lalu di minggu ke-8 itu ujian tengah semester, di mana mahasiswa akan melakukan presentasi atas hasil review artikel dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Lalu pertemuan 9 hingga 10, harapan yang dicapai terkait dengan sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik pada bidang audit sektor publik. Minggu ke-11 hingga ke-12, sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik berkaitan dengan penilaian kinerja sektor publik. Dan di minggu ke-13 hingga minggu ke-15, capaiannya sub CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu terkait dengan akuntansi sektor publik pada penganggaran sektor publik. Setelah itu di minggu ke-16 akan dilakukan evaluasi akhir semester, di mana melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Di pertemuan akhir ini atau di UAS, mahasiswa akan melakukan presentasi dari draft proposal yang telah dilakukan. Demikian penjelasan saya terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik. Baik, saat ini kita akan menyaksikan bersama video pengajaran saya untuk mata kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Selamat siang untuk kita semua. Ibu. Siang, ya. Aku harap semua dalam keadaan baik ya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah riset dan seminar akuntansi sektor publik. Pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan ke-9. Ibu akan sampaikan dulu terkait dengan rencana pembelajaran semester. Untuk pertemuan 9 ini kita masuk dalam sub CPMK yang ketiga, yaitu harapannya ketika selesai dari mata kuliah ini, saudara akan mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan isu-isu akuntansi sektor publik, khususnya di bidang audit sektor publik. Ini pustaka yang kita gunakan, buku yang sama juga akan kita gunakan,
termasuk juga pendukung dari penelitian-penelitian. Untuk pertemuan hari ini ke-9, di situ akan membahas terkait dengan identifikasi isu-isu khususnya di bidang audit sektor publik. Kita akan membahas terkait audit sektor publik yang ada di pemerintah daerah, dan nanti di akhir akan ada tugas ketiga, yaitu saudara akan mulai menyusun proposal bab 1 terkait dari topik penelitian yang saudara sudah pilih di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gimana ajarnya, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, materi hari ini bahas tentang bagaimana penelitian dalam audit sektor publik. Audit di organisasi sektor publik itu merupakan isu yang sangat penting karena dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, pokok bahasan kita di minggu hari ini itu ada 4. Yang pertama itu terkait dengan isu-isu penelitian di sektor publik. Kedua, apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian audit sektor publik? Ketiga, metodologi penelitian audit sektor publik. Dan yang keempat itu temuan penelitian dan interpretasi hasil. Ketika kita bicara terkait audit sektor publik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik itu apa? Jadi audit sektor publik itu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah. Lalu pemeriksaan di pemerintah daerah itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh 3 badan. Ada inspektorat ya, lalu ada BPKP dan juga ada BPK. Nah, kalau BPK ini yang kalian sudah tahu, dia mengeluarkan opini ya terkait dengan laporan hasil pemeriksaan. Ini adalah bedanya antara audit di sektor private dan juga audit di sektor publik. Terkait dengan pelaksanaan audit, kalau di sektor privat itu lebih ke kantor akuntan publik, kalau di audit sektor publik itu lebih ke lembaga audit pemerintah. Objek auditnya itu ada perusahaan atau entitas swasta kalau di perusahaan, lalu kalau di audit sektor publik itu lebih ke entitas atau pemerintah daerah, pemerintah yang ada di daerah. Yang digunakan untuk mengaudit privat itu adalah standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI. Kalau dari audit sektor publik itu adalah standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Yang terakhir itu terkait dengan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Ada 4 pentingnya penelitian di bidang audit sektor publik. Yang pertama itu untuk mengetahui tantangan dalam pengawasan keuangan daerah. Lalu yang kedua adalah memberikan solusi berbasis data. Jadi, pentingnya penelitian audit sektor publik itu untuk merekomendasikan pemecahan masalah yang berasal dari data ya. Jadi, harus didukung oleh fakta yang ada ataupun hasil penelitian dan juga terkait dengan studi empiris. Jadi, bukan hanya sekedar asumsi dan opini saja. Misalnya ada penelitian terkait dengan seberapa besar sih tingkat tekanan auditor terhadap etika mereka ketika melakukan audit. Nah, misalnya didapat sekitar 80% tekanan kerja itu ternyata mempengaruhi etika seorang auditor, maka badan pengawas tersebut harus melakukan manajemen stres kepada auditor-auditornya ya, supaya mereka tidak stres di tempat kerja sehingga mereka punya etika tetap bisa terjaga dengan baik. Lalu yang berikut adalah dasar kebijakan publik. Jadi dasar kebijakan publik ini adalah landasan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan yang menyangkut masyarakat secara luas. Nah, contohnya begini, ada kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Nah, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata ditemukan bahwa tidak efektif nih programnya, maka diberikanlah rekomendasi sehingga hal itu menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan penyaluran bantuan. Nah, yang terakhir itu adalah mendorong tata kelola yang baik ya, sehingga bisa terwujud sistem tata kelola yang baik, yaitu transparan, akuntabilitas, dan juga berintegritas. Nah, ini terkait dengan pentingnya penelitian audit sektor publik. Lalu, ada beberapa tujuan dari penelitian di bidang sektor publik. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah-masalah dalam pelaksanaan audit oleh pengawas internal pemerintah seperti inspektorat. Yang kedua, itu untuk mengevaluasi efektivitas sistem audit yang digunakan, serta bagaimana sih auditor itu melaksanakan fungsinya dalam konteks lingkungan birokrasi.
Dan yang terakhir itu menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik guna mendukung pengawasan yang lebih kuat dan profesional. Jadi ini adalah beberapa tujuan penelitian di bidang sektor publik. Ya, walaupun di luar sana masih banyak juga tujuan-tujuan penelitian lain di bidang audit sektor publik. Nah, saudara bisa baca-baca juga nanti ya. Selanjutnya itu berkaitan dengan isu-isu umum dalam penelitian sektor publik ya, karena kita berbicara di materi kali ini terkait dengan akuntansi sektor publik yang lebih kepada audit sektor publik. Jadi kita fokus pada penelitian-penelitian di bidang audit sektor publik. Salah satunya yaitu independensi auditor ya. Kenapa? Karena ya sering terganggu ya kalau auditor itu karena dia berada dalam suatu struktur organisasi pemerintah. Ketika mereka melakukan audit, kalau atasannya sudah memerintahkan sesuatu ya kadang juga dia harus mengikuti perintah dari atasannya. Nah, kalau independen kan artinya dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, jadi bersifat netral ya. Tapi terkadang auditor itu karena berada dalam struktur organisasi pemerintahan, biasanya ada tekanan dari atasan ya. Lalu yang kedua itu adalah kompetensi dan profesionalisme auditor yang berdampak langsung pada kualitas audit ya. Itu yang Ibu sampaikan di awal. Jadi salah satu permasalahan itu berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pegawai-pegawai yang ada di bidang pemeriksaan itu atau pengawasan keuangan daerah, mereka itu harus diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengawasan keuangan daerah, terkait dengan audit untuk meningkatkan mereka punya kompetensi supaya hasil audit atau kualitas audit yang dihasilkan itu baik, ya. Lalu berikutnya itu tindak lanjut yang lemah dari rekomendasi audit yang diberikan. Jadi sudah ada rekomendasi nih dari BPK misalnya, ataukah hasil review dari inspektorat misalnya, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah yang bersangkutan atau instansi-instansi yang ada dalam satu pemerintah daerah. Nah, itu isu-isu umumnya. Lalu perilaku etis auditor yang menghadapi tekanan dari atasan ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Jadi perilaku dari auditor ya ketika menghadapi tekanan dari atasan. Jadi misalnya atasan ini dia punya kenalan yang diaudit. Jadi ya sudah ditekanlah dia si auditor itu pokoknya kamu harus memberikan opini atau mereview hasil dengan hasil yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari atasan sehingga auditor melakukan penyimpangan ya, seperti itu. Walaupun misalnya, oh laporan kegiatannya ini kurang baik, tapi karena ada tekanan dari atasan sehingga ya sudah saya kasih baik saja seperti itu ya. Ibu mau bertanya, kira-kira ada nggak isu lain yang saudara tahu terkait dengan penelitian di audit sektor publik? Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan atau kasih jawaban? Kira-kira isu-isu apa ya yang berkaitan dengan audit sektor publik? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Apa saja isu-isu di bidang audit sektor publik? Ada Ibu, Silahkan, auditor siapa di ini? Kevin Ibu. Oke, silakan Kevin. Auditor disuap untuk memberikan opini BP atas pelaporan pemeriksaan Pemda Ibu. Nah, ya betul ya. Jadi ada isu-isu umum juga terkait dengan ada auditor ya, auditor BPK yang disuap supaya ketika dia memberikan opini, itu opininya bagus ya. Ada lagi nggak? Apa lagi isu-isunya? Ada Yang lagi lain Ibu, coba? Iya, Kevin coba lagi. operasi pada pengadaan barang dan jasa Ibu. Oh iya. Ya biasanya tuh kalau di ini ya, pengadaan barang dan jasa itu banyak korupsinya di situ. Ya. Nah, banyak isu-isu ya. Jadi saudara bisa cek lagi banyak itu. Saudara bisa dapat di internet atau saudara nonton TV ya atau ada berita-berita yang saudara lihat. Nah, itu kan banyak isu-isu umum terkait dengan audit sektor publik ya. Jadi saudara yang mau melakukan penelitian di bidang audit sektor publik ya, atau mengambil nanti judul proposal terkait dengan audit sektor publik itu bisa melihat ya. Ini ada beberapa isu umum dan juga ada beberapa isu lain. Nah, saudara bisa cari isu-isu itu lalu saudara kembangkan menjadi satu topik penelitian di bidang audit sektor publik ya. Jadi berdasarkan isu-isu tersebut, maka fokus dan topik penelitian audit sektor publik yang relevan saat ini ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan evaluasi pengelolaan dana desa ya. Jadi dana desa ini lahan yang subur ya sebenarnya untuk melakukan korupsi sehingga harus dilakukan pemeriksaan ya. Lalu efektivitas kinerja inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan ya. Lalu terdapat juga audit sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat
dan hubungan antara hasil audit dengan opini BPK dan tindak lanjut rekomendasi audit. Jadi kalau saudara misalnya mau ambil penelitian di bidang audit sektor publik, salah satu contohnya misalnya saudara ambil data di ikhtisar hasil pemeriksaan, ya itu bisa saudara buka di bpk.go.id. Nah, di situ ada ikhtisar hasil pemeriksaan yang terbaru itu 2024 semester 2, saudara bisa lihat di situ. Nah, saudara bisa lihat opini-opini yang ada diberikan oleh BPK kepada semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tindak lanjutnya juga ada. Itu bisa jadi salah satu sumber untuk saudara melakukan menyusun proposal ya. Misalnya saudara ingin melakukan penelitian terkait dengan opini BPK terhadap seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Nah, saudara bisa lihat dari situ. Ini berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan ya. Jadi ketika kita meneliti, kita tidak hanya melihat isunya ya, tapi kita juga harus berpikir tentang apa sih metodologi yang akan kita gunakan kalau isu kita seperti ini ya. Nah, kalau misalnya saudara mau meneliti jenis penelitian yang saudara ambil itu adalah kualitatif, berarti nanti saudara akan melakukan wawancara mendalam maupun studi kasus ya. Jadi untuk menemukan jawaban, saudara memberikan beberapa pertanyaan, lalu akan dijawab oleh responden ya. Nah, dari jawaban itu saudara akan terus menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden. Nah, itu kalau saudara memilih penelitian di bidang kualitatif. Lalu kalau saudara memilih penelitian kuantitatif, maka saudara bisa menggunakan kuesioner ya. Jadi saudara bikin daftar pertanyaan ya, yang tinggal dijawab ya atau tidak, ataukah pakai skala Likert 1 sampai 5 sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Kemudian setelah dapat jawaban, lalu dianalisis menggunakan regresi ataupun alat analisis yang lain. Lalu ada sumber data. Nah, sumber data untuk penelitian di audit sektor publik juga sama dengan penelitian yang lain ya. Ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Kalian sudah belajar metodologi penelitian juga kan? Ada dua jenis sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu apa? Yang lain coba? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa ini? Ikram, Ibu. Oke, silahkan Fikram. Sumber data primer diperoleh dari subjek penelitian menggunakan kuesioner, angket, wawancara. Kalau sekunder diperoleh dari data yang sudah tersedia, contohnya data laporan keuangan Pemda di web BPK, dari data dari IDX, BPS, dan lain-lain, Ibu. Oke, nah itu ya bedanya ya. Kalau primer itu kita ambil langsung dari subjek yang kita teliti, ya. Misalnya kita mau wawancara, lalu kita sebar kuesioner, nah itu adalah sumber data primer. Kalau sekunder itu sudah ada, ya, sudah ada. Misalnya saudara mau meneliti terkait dengan laporan keuangan pemerintah Kota Jayapura. Nah, saudara tinggal menyurat kepada BPK, minta laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah Kota Jayapura misalnya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya, seperti itu. Nah, itu sumber data sekunder. Berikutnya adalah subjek penelitiannya ya. Kalau di audit sektor publik, subjek penelitiannya misalnya ada auditor ya. Kalau saudara ingin bertanya terkait dengan hasil audit, nah saudara bisa melakukan wawancara dengan auditor. Lalu laporan keuangan, itu yang tadi Ibu bilang, lalu data hasil audit. Nah, itu saudara bisa jadikan sebagai subjek dalam penelitian saudara. Ya, ini terkait dengan metode penelitian audit sektor publik. Ketika melakukan penelitian di bidang audit sektor publik, ada saja tantangannya. Ya, yang pertama itu adalah akses data terbatas. Kedua adalah dokumentasi tindak lanjut auditnya itu belum lengkap atau tidak tersedia secara terbuka. Ketiga yaitu topik etika itu sensitif. Jadi ketantangan nomor 4 ya, responden itu sulit terbuka. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil penelitian di bidang audit sektor publik ya. Ibu ambil. Ini penelitiannya tentang determinan perilaku etis auditor pada inspektorat di lingkungan pemerintah daerah ya. Nah, Ibu juga melakukan penelitian yang sama terkait dengan perilaku etis auditor di Inspektorat Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Jadi kalau saudara mungkin mau menjadikan itu sebagai salah satu acuan untuk saudara menyusun proposal, silahkan ya. Nah, di penelitian ini dia mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis auditor di lingkungan Inspektorat Pemerintah Daerah. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi
Independensi, budaya organisasi, dan tekanan kerja itu mempengaruhi perilaku etis auditor dalam melaksanakan tugasnya. Lalu metode penelitian yang dia gunakan itu menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Jadi ketika dia menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuesioner, berarti sumber data yang dia gunakan adalah sumber data primer atau sekunder kalau pakai kuesioner. Primer. Iya, jadi sumber datanya primer ya, karena dia pakai kuesioner, lalu nanti disebar ke auditor ya di beberapa kantor inspektorat, lalu nanti dia melakukan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda ya, ataukah bisa menggunakan analisis yang lain ya, misalnya menggunakan WAP PLS, Smart PLS ataupun alat analisis yang lain. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan terkait dengan penelitian determinan perilaku etis auditor itu ternyata bahwa ada hubungan yang signifikan antara beberapa faktor dengan perilaku etis auditor ya. Misalnya kompetensi auditor itu ternyata terbukti berpengaruh positif. Artinya semakin tinggi kompetensi dari auditor itu, maka perilaku etis auditor itu juga akan semakin tinggi ya, semakin baik dia punya perilaku etis ya. Lalu independensi itu juga ternyata menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya bahwa menandakan pentingnya posisi netral auditor dalam menjalankan tugas ya. Jadi independen ya. Seorang auditor itu harus independen, dia harus netral. Dia tidak boleh ke kanan, dia tidak boleh ikut ke kiri ya. Jadi dia harus ada di tengah-tengah. Lalu ternyata tekanan kerja itu memiliki pengaruh yang negatif. Jadi semakin tinggi tekanan kerja, semakin rendah perilaku etis. Ya, semakin tinggi tekanan, harusnya kan kalau semakin tinggi tekanan kerja, semakin rendah perilaku etis yang dihasilkan oleh auditor. Ya, menandakan bahwa auditor itu yang ada di bawah tekanan cenderung untuk mengalami penurunan integritas ya. Jadi ketika auditor itu punya tekanan yang tinggi, maka integritasnya juga akan menurun. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan hasil penelitian di bidang audit sektor publik. Ya, jadi nanti setelah ini saudara bisa cari lagi kira-kira apa penelitian apa sih yang berkaitan dengan audit sektor publik. Oke, ternyata kita sudah sampai di slide terakhir, slide terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ada Ibu. Oke, siapa ini? Winda Ibu. Oke, silahkan Winda. Izin Ibu, saya mau bertanya tentang apa perbedaan tugas BPK, BKP, dan inspektorat. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, tadi itu ada di slide awal ya. Yang melakukan pemeriksaan itu ada BPK, terus BPKP, dan inspektorat. Nah, BPK itu lebih kepada pemeriksa internal. Dia independen dan fokus pada audit keuangan ya, audit keuangan daerah dan negara secara keseluruhan. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah dia mengeluarkan yang namanya opini. Jadi kalau kalian baca laporan keuangan pemerintah daerah atau laporan keuangan kementerian atau lembaga, itu di awal itu ada opininya ya. Ada opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, disclaimer ya. Itu adalah opini-opini yang dikeluarkan oleh BPK. Lalu kalau BPKP itu adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang sifatnya lebih ada pengawas internal pemerintah pusat. Jadi dia fokus kepada pengawasan keuangan dan pembangunan secara nasional. Nah, ini mereka punya tanggung jawab itu langsung kepada presiden. Nah, kalau inspektorat itu ada di dalam pemerintah daerah masing-masing. Jadi dia tugasnya itu lebih kepada pengawasan internal ya yang ada di instansi masing-masing. Lalu dia melakukan review, kalau inspektorat itu melakukan review, lalu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, dari situlah disusun namanya laporan review lalu diberikan kepada masing-masing instansi. Ya, nanti dari hasil laporan review itu mereka tindak lanjuti, perbaiki, baru nanti di akhir pemeriksaan yang besarnya dilakukan oleh BPK. Ya, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya, untuk tugas minggu depan, ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di RPS, nanti untuk tiap pertemuan pasti ada tugas, ya. Jadi untuk minggu depan tugasnya adalah saudara membuat draft proposal bab 1 itu berdasarkan topik penelitian yang saudara pilih. Tugasnya itu nanti akan kita kumpulkan minggu depan, kita akan diskusikan terkait dengan bab 1 yang sudah kalian buat. Ya, pertemuan kita di siang hari ini selesai. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Nanti absennya setelah ini ya, langsung lewat portal. Demikian pertemuannya hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat dan
Jangan lupa untuk bahagia. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Terima kasih. Demikian video praktek pengajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mari kita catat